Banyak orang yang masih hidup tapi rasanya kayak mati. Kehadirannya tidak menambah apa-apa, kepergiannya tidak mengurangi apa-apa. Itu orang hidup yang seperti mati. Hidup di era sekarang ini adalah hidup yang penuh dengan tantangan. Cara kita untuk hidup yang benar. Di situ ada 7 hal yang harus kita perhatikan. Jalannya apa kalau kita ingin menghasilkan apa. Kita akan melanjutkan ngaji filsafat dengan Dr. Farudin Faiz tentang 7 pegangan atau 7 etik dalam menemani hidup kita, sebuah pegangan, sebuah prinsip agar hidup kita bisa melewati halangan, rintangan, dan lebih mudah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang pertama tentang pengorbanan. Before you gain sacrifice. Sebelum engkau memperoleh sesuatu, maka berkorbanlah. Itu nama lainnya. Kalau engkau ingin memperoleh sesuatu, ya harus berani berkorban. Yang kedua, before you spend, earn. Sebelum engkau membelanjakan, sebelum engkau belanja, maka earn. Bekerjalah, carilah. Yo, jangan belanja terus, yang ngumpulin duit juga. Kemudian, before you pray, believe. Sebelum engkau berdoa, sebelum engkau memohon, percayalah. Banyak di antara kita yang kalau berdoa tidak serius. Di antara ketidakseriusannya adalah tidak 100% yakin dan percaya bahwa doanya akan dikabulkan. Ini akan mempengaruhi pengabulannya. Saya sering bilang Allah itu datang sejauh keyakinan kita. Kalau kita yakinnya hanya 50%, ya kemungkinan doa kita dikabulkan juga 50%-nya. Before you pray, believe. Sebelum engkau berdoa, percaya. Kalau kamu tidak percaya, ya tidak mungkin engkau berdoa bisa mantap. Yang keempat, before you speak, listen. Sebelum engkau bicara, dengarkanlah. Mendengar itu lebih penting dari bicara. Mendengar bisa meningkatkan kualitas hidup kita, mendengar bisa nambah wawasan kita, mendengar bisa menambah pengetahuan kita, dan banyak manfaat yang lain. Kalau berbicara, kalau tidak hati-hati, bisa jadi sumber masalah. Before you speak, listen itu sebenarnya nama lain dari kumpulkan dulu informasi, tambah dulu wawasan, pastikan dulu kecukupan pengetahuan sebelum kita menyampaikan sesuatu. Jangan kesusu ingin menyampaikan sebelum wawasan kita cukup. Before you speak, listen. Dan ini nyambung dengan before you write, sebelum engkau menulis, berpikirlah. Ya kalau kita tidak mikir, ya nulisnya ngaco. Kalau kita komen tanpa mikir, ya hasilnya masalah. Kalau kita posting sesuatu tanpa mikir, ya biasanya terus lahirnya penyesalan. Before you write, ini senada dengan before you speak, listen. Kemudian, before you quit, try. Sebelum engkau menyerah, mbok dicoba dulu, diulang dicoba lagi. Dalam hidup ini kan memang banyak hal yang kita mentok, kita tidak berhasil, kita gagal. Tapi jangan menyerah deh, dicoba lagi. Before you quit, try. Baca buku kok tidak paham-paham, diulang. Nulis kok tidak jadi-jadi, diulang lagi. Jangan kesusu menyerah. Dan yang terakhir, before you die, live. Sebelum engkau mati, ya hiduplah. Banyak orang yang masih hidup tapi rasanya kayak mati. Kehadirannya tidak menambah apa-apa, kepergiannya tidak mengurangi apa-apa. Itu orang hidup yang seperti mati. Maka before you die, live. Eksislah sebagai dirimu dengan kebenaran dan kebaikan yang engkau yakini. Nah, 7 ini namanya 7 Ethics of Life. Yang diawali dari before you gain sacrifice. Jadi teman-teman, secara umum berarti mode hidup pengorbanan. Ini mode hidup yang kondusif untuk kesuksesan kita. Kondusif untuk membentuk jiwa-jiwa pecinta yang kita butuhkan. Kondusif untuk membangun ketidakterikatan dengan dunia. Dan sekaligus menegaskan keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah.
Saya kira itu ya pancingan-pancingan materi untuk membahas pengorbanan. Pengorbanan dalam hidup ini sebenarnya adalah sebentuk sunnatullah. Yuk kita pahami pelan-pelan di mana sunnatullahnya. Diawali dari hakikat kehadiran kita di muka bumi. Allah kan berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa." Apakah engkau anggap aku menciptakanmu itu iseng? Kehadiran manusia di muka bumi ini kan tidak iseng, tidak kebetulan. Tapi ada tujuannya, ada amanah, ada tanggung jawab yang harus dia jalankan. Yang pertama ini, berarti kita tidak boleh sesuka hati karena kita mengemban amanah. Kita punya tanggung jawab. Untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab ini, kita kan harus berusaha, berjuang, tidak otomatis. Beda dengan semua makhluk yang lain punya tugas masing-masing di muka bumi yang berjalan otomatis. Hewan, tumbuhan, langit, mendung, dan macam-macam itu jalannya sudah otomatis. Tapi manusia untuk menjalankan amanah dan tanggung jawabnya harus diupayakan, harus diusahakan. Kalau kita diam saja, ya tidak akan jalan amanah dan tanggung jawab itu. Bahkan jalan tapi tidak hati-hati pun kadang-kadang ya keliru. Tidak jadi mengemban amanah, tidak jadi menjalankan tanggung jawab. Maka harus diperjuangkan, dipelajari. Kita belajar ini kan dalam rangka itu. Kita ngaji, kita cari ilmu itu kan dalam rangka itu. Jadi kita hidup di dunia ini tidak iseng, tidak asal, ada amanah dan tanggung jawab yang itu harus diusahakan untuk menjalankannya. Selanjutnya, untuk suksesnya amanah tadi, untuk suksesnya usaha dan perjuangan tadi, mau tidak mau kita butuh pengorbanan. Kalau nuruti nafsu keinginan kita, mungkin ya kita nyari enaknya saja melupakan amanah dan tanggung jawab. Tapi begitu kita ingin serius, kita harus berjuang. Begitu kita berjuang, pasti ada yang dikorbankan. Ya paling tidak mengorbankan keinginan kita untuk sesuka hati. Mengorbankan tenaga, waktu, biaya, dan lain sebagainya. Yang semacam ini sifatnya fitri. Kalau bahasa Inggrisnya necessary, niscaya, pasti begitu. Kalau kita tidak mau berkorban, perjuangan kita tidak sukses. Kalau perjuangan kita tidak sukses, amanah dan tanggung jawab tidak akan terlaksana. Bahwa manusia harus mengusahakan sehingga amanah dan tanggung jawab itu terlaksana, sementara usaha itu menuntut pengorbanan. Itulah yang kita sebut nanti, oh ternyata pengorbanan itu sunnatullah. Orang yang tidak mau berkorban, nyari enaknya sendiri saja, ya tidak jadi sukses menjalankan amanah dan tanggung jawab. Hari ini kan banyak orang mengeluh, macam-macam yang dikeluhkan, macam-macam yang diproteskan. Itu kadang-kadang dari nada mengeluhnya kelihatan orang ini ingin enak terus. Tidak mau sedikit berkorban demi suksesnya amanah dan tanggung jawab kita dalam mengemban tugas sebagai hamba Allah dan khalifatullah. Pelajaran besarnya antara lain adalah bahwa mental kita itu tidak mental yang manja, yang nyari enak, terus nyari seneng, terus. Untuk suksesnya ideal-ideal kita ya memang perlu pengorbanan-pengorbanan. Itu antara lain rahasia kenapa korban ini disunahkan. Kalau dalam Islam, nanti kita lihat masih sangat banyak rahasia-rahasia yang lain, hikmah-hikmah yang lain. Logika tirakat. Logika tirakat itu maksudnya apa? Berkorban. Ini adalah gaya hidup yang menggunakan logika tirakat. Logika tirakat itu apa? Tirakat mungkin kalau yang teman-teman Jawa sudah akrab ya. Istilah tirakat. Dekat dengan bahasa Jawa taroka. Taroka itu meninggalkan. Tirakat itu tarak. Menjauh sebentar dari dunia. Kenikmatan-kenikmatannya, hiruk pikuknya, untuk menggembleng diri pada saatnya kalau nanti sudah tangguh kembali lagi ke kancah kehidupan nyata.
Pengorbanan ini adalah salah satu cara untuk bertirakat. Logika tirakat itu apa sih? Di situ saya tulis ada beberapa. Logika tirakat itu logikanya mirip orang yang puasa yang nanti pada saatnya akan buka puasa. Puasa itu kan orang yang sebenarnya dia bisa makan kalau pagi atau siang, uangnya banyak, tapi dia milih tidak makan. Ini kan tirakat. Dia bukan orang yang tidak punya, cuma dia milih tidak makan. Demi apa? Nanti ada kebahagiaan lebih besar. Namanya buka puasa. Di ilustrasinya, logika tirakat itu ya kita puasa demi buka puasa. Orang yang berkorban tadi kan begitu. Loh kalau mau kamu nikmati kepemilikanmu apapun. Tapi ya hanya itu yang akan kamu rasakan. Tapi kalau kamu mau tirakat sebentar, sudahlah yang kamu miliki biar dimanfaatkan dulu untuk orang lain yang lebih butuh. Nanti ada buka puasa. Jadi kamu menahan dulu demi nanti. Sama dengan logika orang yang melekan itu begadang demi istirahat yang lebih lelap. Tahajud itu kan ada juga efek begadangnya, tapi demi kebahagiaan yang lebih sejati. Ini kan tirakat, ada sengsaranya sedikit, tapi nanti bahagianya jauh lebih besar. Ada capeknya sedikit, ada laparnya sedikit, tapi nanti kalau buka luar biasa nikmatnya. Sakit demi lebih sehat. Ini logika tirakat. Hari ini kan musimnya goes, musimnya sepedaan. Di mana-mana orang sepedaan. Lu sepedaan itu kan sakit, wong capek. Tapi banyak orang melakukan sepedaan. Tidak apa-apa, sakit sedikit, capek sedikit apa. Demi lebih sehat. Kalau boleh milih yang enak kan di rumah saja tidur, apalagi dingin-dingin seperti hari ini musimnya. Tapi kan pagi-pagi milih keluar, naik sepeda sampai jauh, sampai keringetan. Itu kan tidak enak sebenarnya. Capek. Tapi demi lebih sehat. Ini logika tirakat. Menyepi demi bisa tangguh. Nanti kalau sudah tidak sepi lagi, kalau sudah ramai. Ini uzlah. Uzlah itu kan orang menjauh dari dunia biar tidak tergoda, kemudian melatih mental yang kuat, yang tangguh dari godaan. Kalau sudah tangguh, balik lagi ke dunia ramai, dan dia sekarang sudah tidak tergoda lagi. Ini namanya berkorban, namanya tirakat. Menahan demi ketepatan saat melampiaskan. Ini tirakat. Mau ngomong, mau komentar, mau ngeritik orang, ditahan dulu. Ini sebenarnya tidak enak. Tapi coba berkorban dulu, ditahan dulu, tirakat dulu, belajar dulu yang dalam sampai detail. Kalau sudah ngerti pasnya, baru ngomong, baru komen. Dan kemampuan semacam ini mungkin hari ini banyak kita butuhkan. Menahan tidak enak sebentar saja untuk nanti bisa ada kebahagiaan yang lebih besar. Seandainya nanti jadi ngomong, jadi komen, itu sudah sangat berkualitas. Daripada sekedar ngomong, sekedar nulis, yang hasilnya hanya gegeran, tawuran, dan kisruh. Bahkan memang ada orang yang memang niatnya ngisruh. Jadi berkorban itu melatih logika tirakat. Meninggalkan sesuatu demi kemanfaatan yang lebih besar saat nanti kembali. Ini tirakat. Memberi sesuatu demi kelegaan terlepasnya dari sesuatu dan kepuasan karena bisa membantu. Jadi sakit sebentar demi sehat yang sejati dan lebih panjang. Menyepi sebentar demi ketangguhan jiwa saat ramai. Menahan sebentar demi ketepatan saat melampiaskan. Ini tirakat. Pengorbanan itu melatih jiwa tirakat ini. Karena modusnya pengorbanan itu kan modus tirakat. Jadi teman-teman ternyata ini belum masuk ke korban yang penyembelihan itu. Kita masih ada di korban yang pengorbanan dalam hidup. Bagaimana pentingnya nilai pengorbanan dalam hidup, ternyata secara umum berkorban itu penting dan luar biasa untuk hidup kita. Kalau mau diulang tadi dari depan, yang pertama pengorbanan itu adalah sunnatullah. Yang kedua pengorbanan itu adalah jalan kesuksesan.
Yang ketiga, pengorbanan adalah manifestasi dari cinta. Yang keempat, pengorbanan membebaskan diri kita dari ego. Yang kelima, pengorbanan melatih kita untuk tidak terikat dengan dunia. Dan yang keenam, pengorbanan adalah tirakat, yaitu menahan sebentar, menjauh sebentar, sakit sebentar, puasa sebentar, demi kebahagiaan, demi buka puasa, demi kebenaran yang lebih manfaat pada akhirnya. Korban adalah modus dalam hidup untuk kita sukses. Nah, ini saya bawa 3 peribahasa sekaligus. Satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Jawa. Mungkin teman-teman dari banyak daerah yang lain punya peribahasa masing-masing. Kalau dalam bahasa Inggris ada peribahasa there is no free lunch. Jadi tidak ada makan yang gratis. Jadi kalau tiba-tiba kok temenmu neraktir, kan itu nama lainnya itu. Ayo tak traktir, itu biasanya yo ono karepe. Ada keinginannya. Jadi there is no free lunch itu ndak ada makan siang yang gratis. Kenapa kok temanmu itu mau berkorban neraktir kamu, mau berkorban jemput kamu, mau berkorban apalah yang ditujukan padamu, pasti ada pamrihnya. Itu maksudnya pepatah itu begitu. Jadi tidak ada makan siang yang gratis. Lah kok enak minta makan siang toh, apalagi tiap hari. Mesti ono karepe. Carilah pasti ada. Itu maksudnya peribahasa itu. Itu menunjukkan bahwa lu orang itu ya memang begitu. Kalau untuk sampai pada yang dia inginkan pasti ada yang dia korbankan. Ya kalau temenmu tadi ya dengan cara neraktir. Yang kedua, kalau ini dalam bahasa Indonesia, ini sering kita dengar kadang-kadang. Kalau ada orang ngomong, uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Ini saya analogikan tadi pakai korek. Iya, butuh modal, butuh ada yang dikorbankan. Maksudnya teman-teman pasti sudah paham, saya tidak harus menjelaskan detail. Ada yang dari bahasa Jawa, Jerbasuki Mowo Beyo. Kesuksesan itu butuh biaya, butuh modal. Tidak bisa nyari enaknya saja. Tidak bisa nyari senengnya saja sesuai keinginan kita. Jadi pengorbanan itu adalah modusnya hidup untuk sukses. Orang yang tidak mau sama sekali berkorban, orang yang hanya nyari enaknya sendiri terus dalam hidup, hati-hati, kemungkinan dia susah nanti suksesnya. Kenapa? Karena kesuksesan itu butuh pengorbanan. Oke. Jerbasuki Mowo Beyo. Apalagi hari ini ya, kalau teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar itu kan sedang galau luar biasa di era COVID ini karena ada biaya tambahan untuk belajar, yaitu online, butuh kuota, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google, itu kan nambah biaya tambahan. Tapi ya situasinya memang begitu. Anggap saja, wong mau ndak mau ya harus kita jalani, diniati saja bahwa itu jihad kita, pengorbanan kita. Semoga nantinya akan lahir kesuksesan-kesuksesan yang menyusul karena rahmatnya Allah, sayangnya Allah melihat jerih payah kita hari-hari. Jerbasuki Mowo Beyo. Saya bawa satu teori, satu ilustrasi dari buku yang judulnya Think and the Tipping Point. Karangannya Malcolm Gladwell. Katanya Gladwell, dia ngitung, untuk seseorang ini jadi ahli dan sukses di satu bidang, ya ini mungkin hitung-hitungan kira-kira. Katanya Gladwell, seseorang harus bekerja minimal 10.000 jam terbang. Kalau dihitung secara matematika, 10.000 jam terbang itu kalau kita kerjanya 8 jam sehari,
seminggu 5 hari, Sabtu Minggunya libur, itu butuh waktu sekitar 4 sampai 5 tahun untuk jadi ahli. Oh, ini teorinya silahkan didiskusikan sama teman-teman ya. Sekarang kan banyak ahli dadaan. Ada yang baru baca satu buku, satu kitab, terus merasa ahli. Nah, ahli itu katanya Gladwell tadi dia harus punya 10.000 jam terbang. Berarti 4 sampai 5 tahun dia kerja keras mendalami disiplin yang dia inginkan. Itu minimal. Kalau agama ya berarti kamu mondok dulu deh minimal 5 tahun. Itu kalau pakai teorinya Gladwell. Baru lumayan wawasannya. Baru pantas lah kalau disebut ahli. Ya itu cuma ilustrasi. Ya monggo teman-teman dianalisis sendiri apa ya. Atau mungkin bagi yang kapasitasnya besar, cerdas luar biasa, ya mungkin tidak butuh 4 5 tahun lah, sebentar bisa ahli. Ya tapi kapasitas yang besar ini, kapasitas ini kan setiap orang beda-beda, mungkin ada yang lebih lambat, karena mungkin disiplinnya susah atau kapasitasnya tidak terlalu besar. Tapi yang jelas tetap butuh kerja keras dan pengorbanan. Inilah modusnya sukses dalam hidup. Terus, pengorbanan juga punya nilai pembebasan diri dari ego. Orang yang berkorban itu kan orang yang sedang nantang egonya. Manusia itu kan biasanya ingin senangnya sendiri, ingin enaknya sendiri, ingin benarnya sendiri. Sementara dalam berkorban, itu orang melakukan yang sebaliknya. Dia ingin orang lain bahagia. Dia ingin yang dia miliki diberikan pada orang lain. Jadi ini kan nabrak semua dengan ego. Maka berkorban itu ekuivalen dengan ketika orang membebaskan diri dari ego. Jadi lanjutannya cinta tadi, berkorban itu manifestasi dari cinta, dan berkorban itu pembebasan diri dari ego. Ya, karena kalau egonya masih besar, pengorbanannya juga biasanya masih ada pamrih-pamrih egoisnya. Jadi pamrih egois itu, contohnya di situ saya tulis misalnya kalau ada orang ngomong, loh, saya melakukan ini demi cinta, misalnya. Karena aku mencintaimu, maka aku lakukan ini. Sudah aku korbankan macam-macam banyak hal untukmu. Nah, ini menunjukkan sebenarnya ya pusatnya masih aku. Kalau pusatnya masih aku, masih egois. Kalau masih egois, biasanya pengorbanannya belum tulus. Masih ada pamrih-pamrih. Maka pengorbanan ini selain dia jalan kesuksesan, selain dia akan melahirkan pribadi yang penuh cinta, sekaligus dia akan melatih kita untuk tidak terkungkung oleh ego. Orang yang biasanya mudah dan gampang untuk memberikan persembahan pengorbanan itu orang yang jiwanya punya empati. Empati itu ada filosof hermeneutik namanya Wilhelm Dilthey. Empati itu definisinya adalah transposisi. Empati itu kalau engkau bisa memposisikan dirimu di posisi objek atau orang yang kamu baca, itu empati. Kalau lihat temenmu misalnya sedang sedih karena kuliah tidak lulus-lulus misalnya, nah itu empati, itu kamu ikut merasakan yang dia rasakan. Seandainya aku yang tidak lulus-lulus, betapa sedihnya, betapa galaunya, maka aku pahami kesedihannya, kegalauannya. Itu empati. Seandainya aku yang jadi dokter, jadi perawat, yang harus merawat orang-orang yang kena COVID, sebenarnya ya agak enggan gimana, wong itu kewajiban. Dengan resiko dirinya sendiri kena, maka keluhan mereka aku bisa paham. Ini namanya empati. Memposisikan diri di posisi orang yang engkau baca.
Seandainya aku yang miskin seperti itu, seandainya aku yang keleleran di pinggir jalan 3-4 hari tidak makan, seandainya aku yang hidup di pelosok pedalaman, jangankan sinyal, misalnya telepon biasa aja ndak nyambung, gimana harus kuliah online misalnya. Wah, bisa kurasakan kegalauannya kalau sekarang semua harus online termasuk sekolah, termasuk kuliah. Ini namanya empati. Orang yang punya jiwa empati inilah yang mudah nanti untuk berkorban. Mudah untuk diminta pengorbanannya. Semakin besar daya empatinya, biasanya semakin dia mudah toleran, mudah membantu, mudah terjun ke lapangan untuk memberikan apa yang dia miliki. Ini karakter pertama. Maka pupuklah atau hidupkanlah karakter ini dalam dirimu. Semakin banyak orang yang punya karakter empatik ini, mungkin Indonesia ini semakin mudah bangkit dari banyak masalah. Karena selama ini banyak masalah menurut saya muncul karena menipisnya empati dan naiknya ego. Setiap orang hanya tahu dan membaca kebenarannya sendiri, situasinya sendiri, pemahamannya sendiri, kurang keluar untuk mengempati orang-orang di sekitarnya. Oke, terus yang kedua, karakter yang mendukung jiwa korban adalah belief on a just word, yaitu orang yang punya keyakinan dunia ini bisa ditata, bisa diatur, bisa ditertibkan, bisa jadi adil. Ini dengan kata lain orang yang berpikirnya optimis. Enggak, iya saya akan berkorban demi orang ini bahagia, demi lingkunganku beres. Saya akan capek, ndak apa-apa, asal teman-temanku semua kebutuhannya terpenuhi. Loh, ini kan kalau orang ndak berpikir positif, optimis, susah. Kalau orang berpikirnya begini, alah, kayak Indonesia ini, mbok presidennya malaikat juga akan tetap kacau. Kemungkinan orang yang berpikir semacam ini ndak akan berjuang lagi sudah. Wong malaikat aja nggak ngatasi, apalagi manusia. Mental belief on a just word-nya tidak keluar. Jadi yakinlah bahwa dunia ini bisa adil kok. Dunia ini bisa ditata. Wong manusia itu punya akal, manusia itu punya budi, bisa diberitahu, bisa diatur. Jadi ini lebih mudah membuat orang mau berkorban. Kita kan males mau berkorban capek-capek, tapi tidak mungkin Indonesia bisa damai, tidak mungkin kita ini bisa tentram, tawuran, ya wes, tidak jadi berarti. Ngapain kita capek-capek korban, ngapain kita capek-capek ngasih orang lain, sudahlah, tidak usah. Nah, tidak believe on a just word. Percayalah, mungkin kok lahirnya keadilan di muka bumi ini. Nah, ini orang yang mentalnya begini biasanya lebih mudah untuk dituntut berjuang, dituntut berkorban. Yang ketiga, orang yang mampu mengkontrol mentalnya, dirinya. Kalau di situ ditulis mengontrol diri secara internal. Nama lainnya orang yang menguasai dirinya. Orang yang menguasai dirinya itu orang yang kalau ada wawasan baru yang baik, kalau ada kebenaran yang lebih benar dari yang dia yakini sebelumnya, ini mudah mengadaptasinya. Oh iya, saya kemarin salah. Yang benar ini nih. Oke, sekarang aku ganti ini. Ini orang jago ini. Bisa mengontrol dirinya. Banyak orang tidak bisa seperti ini. Banyak orang terkungkung oleh egonya. Ya menurut saya itu lebih benar sih, tapi mesti ono tapi nih. Karena dia tidak mau jatuh. Nah, orang yang mampu mengontrol dimensi internal dirinya, ini orang yang bisa menguasai dirinya. Kalau waktunya apa
Nggak boleh ya dia bisa bilang ke dalam dirinya, nggak, itu nggak boleh loh ya. Kalau waktunya boleh, ya. Kalau ini boleh. Nah, kalau ini bagus. Meskipun bukan milikku, tapi menurutku itu bagus. Tapi yang ini menurutku jelek. Meskipun ini milikku sendiri. Ini susah orang bisa objektif dan mengontrol dirinya untuk berlaku objektif seperti ini. Tapi semakin orang bisa begini, semakin mudah dia berkorban. Misalnya korban itu membawa kepuasan diri loh. Kalau kita lihat orang lain bahagia, kita pun akan bahagia. Loh, ini orang yang bisa mengontrol dirinya, dia bisa bahagia beneran dengan cara memberi orang lain. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena dia sudah mampu menaklukkan dirinya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, ego yang rendah. Ego yang rendah tadi, kayak tadi kan empati lawannya ego. Semakin rendah ego, semakin mudah orang berkorban. Semakin tinggi ego, semakin susah berkorban, atau kalau melakukan korban, pamrihnya besar. Nah, teman-teman, berarti lahirkan jiwa-jiwa penuh pengorbanan, antara lain dengan cara peliharalah empati dalam dirimu, percayalah akan adanya dan mungkinnya dunia yang adil, tertib, baik. Kuasai dan kontrol dirimu. Dan yang terakhir, egomu jangan terlalu tinggi. Semakin tinggi egomu, semakin susah engkau berkorban untuk orang lain. Karena pikiranmu hanya tentang dirimu saja. Seolah-olah dunia ini isinya hanya engkau dan seolah-olah engkau yang paling penting di muka bumi ini. Yang semacam ini biasanya susah berkorban, bahkan mungkin dia menuntut orang lain berkorban untuk dirinya. Jadi teman-teman mulai sekarang latihan ini. Karena tadi ya, kenapa sih Pak kok tidak menghidupkan jiwa penuh pengorbanan? Loh, wong sukses itu butuh pengorbanan seperti yang saya jelaskan di depan. Dan yang kedua, ternyata sunatullah dalam kehidupan ini, kalau kita ingin menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai makhluk Allah, Abdullah dan Khalifatullah, ya kita harus mau dan harus mampu berkorban. Terus kita lanjutkan. Selanjutnya, pengorbanan juga punya manfaat apa? Melatih diri kita untuk tidak terikat. Kalau urusan harta, berarti kalau bahasa Jawanya tidak kedunyan. Kalau urusan uang, berarti tidak motor duiten. Kalau urusan, pokoknya tidak terikat dunia. Tidak terikat dunia itu ya, dunia itu tidak terlalu berat dan tidak terlalu kita berati dalam hidup ini. Orang yang mudah berkorban, kayak bahasa Jawa ini mungkin nyah-nyoh, itu kan orang yang tidak sangat terikat dengan hartanya. Orang yang pelit, orang yang susah sekali berkorban, itu biasanya orang yang sangat terikat dengan kepemilikannya. Semakin orang terikat dan tergantung pada kepemilikan, biasanya semakin susah dia berkorban. Ini sapiku, aku sudah memelihara sejak dia pedet, sejak dia kecil, masa harus dikorbankan? Ini kalau dijual kan mahal untuk ini. Ini ada keterikatannya. Jadi pengorbanan melatih kita untuk tidak terikat. Kenapa? Karena semakin terikat kita dengan dunia, semakin berat langkah kita untuk mendekat ke Allah. Untuk ilaihi roji'un. Maka agama di antara hikmahnya mengapa kita, kalau dalam Islam disunahkan untuk berkorban, untuk melatih jiwa kita agar tidak terlalu terikat oleh dunia. Melatih kita untuk menyapih dunia. Karena kalau tidak, kalau kita nyusu terus ke dunia, kita tidak akan jalan-jalan ilaihi roji'un. Kita tidak akan bergerak mendekat ke Allah. Maka banyak sarana oleh Allah diberikan biar kita ingat dan segera
sadar tugas kita adalah kembali kepadanya. Dunia hanya media, hanya alat, hanya sarana. Jangan memberati kita dan jangan dijadikan tujuan. Nah, berkorban dan pengorbanan itu mendidik jiwa secara luar biasa untuk tidak terikat oleh dunia. Nah, teman-teman ada berapa tadi ya? Ternyata mentalitas orang yang rela berkorban itu ada banyak manfaatnya. Selain tadi merintis jalan untuk sukses, kemudian juga pembebasan diri dari ego, kemudian juga melahirkan jiwa yang penuh cinta, dan juga melatih kita untuk tidak terikat oleh dunia. Selanjutnya, pengorbanan adalah manifestasi dari satu watak yang kita kenal sebagai cinta. Orang itu kalau mode hidupnya adalah cinta, maka pengorbanan itu bukan sesuatu yang berat. Kalau orang sudah jatuh cinta, tadi kan di antara yang memudahkan orang berkorban itu kan ego yang rendah. Dalam cinta, bahkan ego ini bisa serendah mungkin, ada yang bilang bahkan sampai hilang. Karena dalam cinta, yang ada di pikiran, yang hidup dalam diri seorang pecinta adalah yang dia cintai. Bagi orang yang seperti ini, bahkan hidupnya sendiri adalah persembahan terhadap yang dia cintai. Maka pengorbanan itu dekat dengan cinta. Pengorbanan yang tulus adalah manifestasi dari cinta yang juga tulus. Rumus pertama itu. Sebaliknya, kalau engkau cintamu tulus, maka akan lahir dari situ pengorbanan yang sama tulusnya. Tapi kalau cintamu berpamrih, ya pengorbanannya menanti balasan, menanti terwujudnya pamrih tadi. Jadi ini ada hubungan timbal balik. Orang yang pecinta sejati akan terdidik dirinya untuk mudah melakukan pengorbanan. Dan orang yang membiasakan dirinya untuk berkorban, menghidupkan karakter-karakter seorang yang mudah berkorban, maka akan terbentuk jiwa pecinta dalam dirinya. Kalau cintanya masih berpamrih, ya pengorbanannya juga masih berpamrih, masih ingin balasan. Kamu sudah tak traktir hampir tiap malam minggu, masa di WA saja ndak bales. Nah itu mungkin ada pamrihnya. Minta dibales. Minta rewardnya. Minta balasannya. Kalau masih ada pamrih-pamrih berarti belum tulus. Ya pengorbanannya juga belum tulus. Dikalkulasi terus, dihitung terus. Selama aku bersamamu, sudah habis berapa aku? Nah itu berarti masih kalkulasi-kalkulasi yang berpamrih, bukan cinta. Maka biasakan berkorban, biasakan melakukan pengorbanan. Selain tadi dia sebagai jalan untuk sukses, dia juga sebagai manifestasi dari cinta. Mari tetap kita niatkan ngaji malam hari ini sebagai ikhtiar kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri lewat jalan ilmu. Karena betapapun situasi hidup kita,
Kalau itu kombinasinya dengan ilmu, insya Allah yang lahir adalah kebaikan dan juga keberkahan. Kalau ilmu kita kombinasikan dengan kekayaan, kemungkinan akan lahir inovasi-inovasi. Karena orang berilmu yang kaya berarti dia punya modal. Ketika kaya plus ilmu bergabung, lahirnya inovasi. Sebaliknya, kalau kekayaan itu kombinasinya lawannya ilmu, kebodohan, kemungkinan lahirnya bukan inovasi-inovasi, tapi kerusakan-kerusakan. Kalau ilmu kombinasi dengan kebebasan, insya Allah melahirkan kebahagiaan, kebenaran. Tapi kalau kebebasan ini kombinasi dengan kebodohan, lahirnya chaos, pasti kekacauan. Kalau ilmu kombinasi dengan kekuasaan, insya Allah melahirkan keadilan. Tapi kalau kekuasaan kombinasi dengan kebodohan, kemungkinan hasilnya juga kerusakan, kezaliman. Bahkan kalau ilmu kombinasi dengan kemiskinan, lahirnya insya Allah adalah jiwa-jiwa yang qanaah. Tapi kalau kemiskinan ini kombinasi dengan kebodohan, kemungkinan lahirnya adalah perilaku-perilaku kejahatan. Jadi teman-teman, untuk kualitas diri kita, kemuliaan hidup kita, situasi apapun yang kita alami, kombinasinya akan bagus kalau itu plus ilmu, termasuk saat kita menghadapi bencana.